Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi. Saya biasa dipanggil di sini di RKV Indonesia adalah Khadijah. Nah, dan Khadijah ini adalah panggilan khusus RKV Indonesia ya. Jadi ini nama Khadijah itu adalah diberikan oleh Pak Presiden RKV Indonesia. Nah, jadi sekarang usia saya 23 tahun. Dan ketika saya masuk ke RKV Indonesia, usia saya 21 tahun. Dan asal saya dari Banten. Saya masuk ke jalur RKV Indonesia, jalur Duafa. Alhamdulillah, aku sekarang udah 2 tahun dari 2019, sekarang 2021. Waktu sebelum saya masuk ke RKV, saya ngira RKV ini biasa seperti yang lainnya kayak gitu kan. Jadi seperti pondok-pondok yang lainnya kayak gitu pembelajarannya kayak gitu. Ketika saya masuk ternyata RKV ini beda gitu, pembelajaran juga beda kayak gitu. Jadi nah bedanya itu di RKV Indonesia pelajarannya itu beda dari di sini tuh ada kurang skillnya kayak gitu kan. Jadi di sini bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi juga ada pengembangan bakat kayak gitu kan. Jadi ada kurang skillnya. Jadi kalau di RKV ini kita bangun 1:30 sampai jam itu untuk Al-Quran. Nah terus kalau di RKV ini kurang skillnya banyak ya. Jadi alhamdulillah ketika saya di RKV, masuk RKV, banyak yang sudah saya coba di kurang skillnya itu. Yang pernah saya pelajari di RKV Indonesia, kurang skillnya itu adalah yang pertama di sekretariatan, terus juga media, terus juga catering, terus yang terakhir adalah RSV, Rumah Sehat Violati Kesehatan. Jadi yang saya pelajari di RKV Indonesia adalah tentang karakter hati. Jadi karakter hati ini adalah tentang jujur, ikhlas, sabar, syukur kayak gitu. Jadi sebagaimana dulu ketika saya sebelum masuk RKV, saya orangnya mudah tersinggung kayak gitu kan. Terus juga baperan kayak gitu. Tapi ketika saya masuk ke RKV Indonesia, ya saya bisa belajar dari karakter hati kayak gitu. Jadi yaitu ikhlas, sabar, terus juga maksudnya nggak baperan kayak gitu, dan pokoknya lebih baik lah gitu dari sebelumnya kayak gitu. Dan saya tuh maksudnya semenjak masuk RKV udah nggak terlalu baperan kayak gitu. Nah jadi kalau karakter aksi di sini diajarkan untuk berani sehat, berani kaya, berani bahagia. Jadi di sini gimana cara kita untuk sehat, yaitu kita di sini rutin untuk olahraga, dari makanannya kita teratur, juga terjaga kayak gitu. Terus juga bahagia, dan di sini juga kita alhamdulillah ya. Jadi kekeluargaannya yang membuat saya bahagia di sini, kebersamaannya. Jadi itulah saling mendukung kayak gitu. Di sini luar biasa kebersamaannya. Jadi kita juga di sini diajarkan bisa kaya hati, kaya iman, kaya ilmu kayak gitu kan. Dan juga semuanya lah gitu. Kayak termasuk kaya duit ya. Tapi luar biasa, saya suka banget di RKV Indonesia. Perubahan saya di RKV Indonesia itu banyak ya. Yang pertama, dulu saya orangnya pemalu, terus juga kayak ngomong aja tuh di depan teman-teman, kayaknya rasa tuh kayak nggak sanggup gitu kan, nggak bisa. Nah tapi ketika saya terus dilatih, ketika saya masuk RKV, saya dilatih untuk belajar bicara gitu di depan teman-teman, belajar keberanian kayak gitu kan. Dan itu sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan, jadi akhirnya alhamdulillah gitu saya udah mulai berani gitu di depan berbicara di depan teman-teman kayak gitu. Jadi ketika masuk RKV
saya juga kayak merasa tuh kayak lebih berani kayak gitu untuk bertanya. Jadi saya tuh semenjak masuk ke RKV Indonesia, saya lebih berani kayak itu, berani berbicara depan orang, berani berbicara di depan teman-teman. Dulu tuh sama sekali saya, maksudnya kalau ngomong di depan orang tuh nggak berani kayak gitu, jadi kayak malu-maluan kayak gitu kan. Jadi ketika saya kesini, saya diajarkan untuk gimana caranya biar berani, gimana caranya biar kita bisa bicara di depan orang banyak, bicara di depan teman-teman kayak gitu. Jadi belajar public speaking lah kayak gitu. Dulu kan saya kan belum ada basic hafal ya, jadi terus saya dulu sulit banget ngapalnya, benar-benar sulit banget ya rasanya. Sebenarnya sih ngapal Quran itu mudah ya, tapi yang susah emang kitanya gitu. Jadi setelah saya terus belajar terus ikhlas kayak gitu kan, tapi terus dijalaninya kayak gitu, dijalani ya ada perubahan lah gitu ketika saya menghafal. Yang dulu tuh saya 2 hari gitu kan, 1 ayat coba kan, 1 ayat 2 baris kan, ada yang itu 2 hari saya coba, ya Allah nggak tahu lagi, ya Allah ini emang kayak gini hafal gitu kan. Tapi ketika saya terus belajar terus belajar fokus terus untuk ikhlas, sabar gitu, dan alhamdulillah akhirnya sedikit demi sedikit saya udah mulai enak lah gitu untuk menghafal kayak gitu. Dan dulu kan 1 ayat ya 2 hari gitu, tapi alhamdulillah sekarang tuh bisa sehari tuh dapat 1 halaman kayak gitu kan, bisa ya kadang setengah halaman, dan itu yang paling banyak ya alhamdulillah gitu udah 1 halaman gitu kan. Dulu mah kan coba bayangin kan 1 ayat itu 2 hari coba kan, nggak tahu lagi gitu. Sekarang alhamdulillah kayak gitu ada perubahan. Nah, jadi di sini bangunnya tuh dari jam berapa ya? Setengah dua. Nah, itu kita udah mulai aktivitas ya. Dan itu dulu tuh saya, ya Allah, maksudnya kaget gitu kan, bangun setengah 2 gitu kan. Sebelum saya ke RKV itu saya bangunnya itu ya paling cepat ya jam 3 atau setengah 4 lah ya, paling setengah 4 lah kayak gitu. Nah, pas di sini kan jam setengah 2. Nah, setengah 2 itu jam 2 itu udah standby kayak gitu untuk menghafal Al-Quran kayak gitu. Dan di sini luar biasa banget gitu kan, luar biasa lah gitu. Jadi itu selama 2 tahun ini saya terus diajari untuk disiplin untuk terus bangun jam setengah 2. Itu 2 tahun coba kan sampai sekarang, alhamdulillah semoga bisa istiqomah kayak gitu untuk bangun jam segitu. Kalau Jaula, alhamdulillah udah pertama saya waktu masuk ke RKV 2 minggu saya langsung Jaula ya. Jaula ke Jambi yang pertama, ada yang kedua ke Medan, yang ketiga ke Aceh. Nah, yang saya dapetin ketika saya Jaula itu keberanian. Jadi berani kita harus berbicara di depan masyarakat kayak gitu. Jadi kita berani untuk untuk berbagi ilmu kayak gitu kan, sama semua masyarakat yang ada di sana kayak gitu. Dan itu luar biasa banget, ketika saya Jaula itu lebih lebih kerasa ya gitu kan. Jadi lebih mandiri kayak gitu, lebih gimana kita untuk berjuang kayak gitu untuk para penghafal Al-Quran kayak gitu. Saya tuh ada di titik terendah ya, yaitu ketika saya tuh disuruh maju kan, saya orangnya nggak mau terus kan, karena masih malu-malu kayak gitu kan. Terus juga saya tuh sampai nangis kayak gitu kan, bener-bener nangis itu karena disuruh maju, berani untuk bernyanyi di depan teman-teman. Coba bayangin kan itu bukan aku gitu kan. Tapi karena karena di sini diajari untuk berani, jadi mau nggak mau gitu aku harus bisa kayak gitu. Ya udah, alhamdulillah di situ dari pelatihan di situ aku yakin dengan diri aku sendiri, akhirnya aku berani. Terus itu setelah kejadian itu aku udah percaya diri. Lalu setelah itu ketika ada pertanyaan, aku yang paling pertama angkat tangan gitu untuk bertanya dan mengungkapkan perasaan kayak gitu. Dulu tuh waktu saya ada di titik terendah ya, itu saya rasanya tuh
iya aku nggak mau gitu kan, nggak mau lanjutin lagi lah, pengen pulang kayak gitu kan. Terus rasanya tuh pikiran aku udah kemana-mana dan aku tuh rasanya tuh bener-bener pengen kabur kayak gitu kan, udah nggak kuat lagi gitu, tapi ada pertahanan gitu kan. Terus aku mikir kayak gini kan, aku tuh kesini mau ngapain kayak gitu kan, tujuannya apa gitu. Jadi aku ingat tujuan awal aku masuk ke RKV Indonesia yaitu menghafal Al-Quran kayak gitu. Di sini alhamdulillah menghafal Al-Quran berkarakter kayak gitu. Jadi itulah yang membuat aku bertahan di RKV Indonesia. Apa tujuan aku di masuk ke RKV Indonesia kayak gitu. Nah, cerita yang nggak pernah aku lupakan itu cerita ini, apa namanya, dari kamu tuh di sini belajar kayak gitu. Jadi kamu harus kembali lagi ke karakter hati gitu. Jadi kita tuh di sini harus ikhlas, sabar kayak gitu kan, harus bersyukur. Jadi ketika kita masuk ke RKV Indonesia berarti inilah ada pilihan untuk kamu gitu kan. Jadi itu kata-kata yang termotivasi untuk diri aku ya kayak gitu kan. Jadi semua tidak akan salah pilih gitu kan. Jadi ketika kamu masuk ke sini berarti inilah yang terbaik buat kamu gitu. Jadi disitulah saya bisa terus bertahan di RKV gitu. Oh iya juga ya kayak gitu kan. Jadi saya jalanin aja kayak gitu, dan alhamdulillah luar biasa senang dan bahagia, bersyukur banget gitu ketika di sini gitu. Orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya ketika saya di RKV Indonesia yaitu Abi dan Umi ya, Pak Presiden RKV Indonesia dan Ibu Presiden kayak gitu kan, dan Ibu Presiden kayak gitu kan. Jadi itu yang luar biasa. Orang tuh rasa tuh bukan kayak orang lain, memang kayak orang tua aku sendiri gitu kan. Jadi beliau tuh menjaga saya, mendidik saya itu bener-bener dari hati kayak gitu kan, dari hati paling dalam, dan aku merasakan itu kayak gitu kan. Dan luar biasa, Masya Allah, dan sayangnya Abi dan Umi tuh ke aku tuh luar biasa gitu. Aku nggak bisa bilang apa-apa lagi. Dan beliau tuh orang tua terbaik. Nah, jadi pas saya di RKV Indonesia kan, dulu saya sempat pernah debat gitu kan ya sama ayah saya sendiri kayak gitu kan. Dan saya tuh kurang dukungan gitu dari keluarga ya, termasuk ya pokoknya kurang dukungan dari keluarga. Nah, jadi ketika saya masuk ke RKV, posisi saya lagi nggak baik gitu hubungan saya sama ayah kayak gitu. Tapi jadi udah sempat berpisah gitu sama ayah kan, dan sekitar kurang lebih 4 tahun saya kan nggak ketemu sama ayah saya gitu kan. Tapi ketika saya di RKV, saya terus mendoakan kayak gitu kan. Alhamdulillah ada keajaiban gitu, yang tadinya ayah saya tuh nggak mau menghubungi saya lagi kayak gitu kan, bahkan nggak mau menganggap anak lagi gitu kan. Tapi saya terus berdoa kayak gitu kan. Alhamdulillah ada keajaiban, ayah saya langsung tiba-tiba telepon saya bahwa beliau katanya kangen kayak gitu kan. Dan saya sangat terharu dan saya ya nangis gitu kan. Ya di situ luar biasa akhirnya, dan alhamdulillah saya juga dikasih kesempatan sama Abi dan Umi untuk bisa berjumpa dengan ayah saya akhirnya kayak gitu. Jadi bahkan saya diantarkan oleh Pak Presiden RKV Indonesia gitu kan, ayah saya gitu kan, Abi kayak gitu, diantarkan untuk ke ayah kandung saya kayak gitu. Dan itu sangat terharu dan luar biasa. Nah, untuk teman-teman yang masih di RKV Indonesia, terus semangat. Di sini tuh adalah tempat terbaik, dan teman-teman tuh nggak bakalan nyesel. Jadi di sini tuh nggak ada lagi gitu tempat yang kayak gini. Kita belum tahu bisa menemukan atau enggak. Di RKV ini semuanya sudah lengkap, semuanya sudah ada. Apapun yang kalian teman-teman inginkan di RKV udah ada semua kayak gitu. Jadi tetap lanjutkan perjuangan teman-teman, lanjutkan perjuangan teman di RKV Indonesia, dan semangat terus dan jangan pernah menyerah. Saya yakin ini RKV Indonesia adalah tempat terbaik untuk yang berjuang di RKV Indonesia. Nah, untuk teman-teman di luar RKV Indonesia yang mau bergabung, ayo gabung terus. Jadi di sini tuh insya Allah nggak bakalan menyesal
Dan di sini adalah tempat terbaik dan saya sudah merasakannya di sini. Dan banyak perubahan yang saya rasakan ketika di RKV Indonesia. Yang teman-teman yang di luar RKV Indonesia, ayo langsung masuk aja ke RKV Indonesia dan itu luar biasa. RKV Indonesia itu pelajaran yang sangat menarik dan gak bakalan menyesal. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Nah, sekedar info ya teman-teman, dulu bacaan Al-Quran aku tuh nggak jelas banget ya. Ini saya mungkin ini juga tajwidnya masih belum kan. Tapi saya merasa ini lebih baik dari sebelumnya. Dan sebelumnya tuh entah maksudnya nggak jelas lah bacaannya, entah panjang yang mana, tajwid yang mana, itu nggak mati yang mana. Pokoknya nggak jelas bacaanku. Pokoknya terbata-bata dan aku masuk RKV itu bacanya masih terbata-bata kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak masih ikro kayak gitu kan ibaratnya. Tapi alhamdulillah ya berjalannya waktu saya di RKV gitu kan, dan pelatih-pelatih itu sabar banget ngajarin aku gitu kan. Dan akhirnya semakin baik baca Al-Quran, alhamdulillah ya sekarang alhamdulillah. Udah dulu ya teman-teman ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.